Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Alifatul Maslina, Atikah Putri, Naning Cahyoningsih, Niken Aprilitasari, dan Tia Agustin akan mempresentasikan materi mengenai teori produksi Islam. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang teori produksi. Teori produksi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Dalam hal analisa, teori produksi dibagi menjadi dua, yaitu teori jangka pendek dan teori jangka panjang. Teori jangka pendek mempunyai ciri perusahaan memiliki input tetap. Teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Produsen sendiri adalah orang atau suatu badan usaha atau perusahaan yang melakukan fungsi menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produksi adalah setiap kegiatan yang dapat meningkatkan nilai guna suatu barang. Perilaku produsen adalah kegiatan pengatur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor produksi. Faktor produksi merupakan sumber daya atau benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi suatu barang maupun jasa. Untuk menghasilkan sebuah output produk yang baik, maka diperlukan input yang baik pula. Nah, faktor produksi inilah yang nantinya akan menjadi input tersebut. Input atau faktor produksi sangat mempengaruhi akan hasil yang dijadikan sumber bisnis kita nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari faktor produksi. Yang pertama itu ada sumber daya manusia atau tenaga kerja, mengacu pada orang-orang yang bekerja untuk bisnis, dari manajer sampai supervisor, wiraniaga, buruh pabrik, dan karyawan lainnya. Kemudian selanjutnya ada modal, merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai operasi bisnis. Yang ketiga, material, mengacu pada bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, dapat berupa sumber daya alam seperti tanah pertanian atau dalam konteks industri, seperti bahan mentah dan komponen lain yang langsung diolah dalam proses manufaktur. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat, itu ada manajer atau skill, mengacu pada kewirausahaan yang dikembangkan oleh pemilik perusahaan, seperti pengambilan keputusan resiko dan cara pengelolaan bisnis. Kemudian yang kelima, alat atau mesin. Alat atau mesin juga merupakan material. Namun, disebut material tidak langsung. Karena apa? Karena tidak diolah namun digunakan untuk mengolah. Contohnya seperti bangunan pabrik, perlengkapan produksi, dan mesin manufacturing. Kemudian yang terakhir, ada market atau pasar. Kegiatan memasarkan produk ini sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Selanjutnya yaitu isokuan dan isokos. Isokuan yaitu sebuah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Contohnya, kombinasi antara tenaga kerja dan modal. Ciri-ciri yang pertama, memiliki kemiringan negatif. Kedua, garis kurva jumlah output semakin ke kanan. Ketiga, antar garis isokuan tidak pernah mengalami perpotongan. Keempat, arah kurva isokuan cembung menuju titik origin atau titik asal. Isokos yaitu sebuah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Ciri-ciri yang pertama,
membahas cara menghemat suatu pengeluaran dari produksi dan memaksimalkan pemasukan. Kedua, akan muncul kemiringan hasil rasio negatif antara upah dengan biaya sewa. Ketiga, kurva berotasi ketika terjadi perubahan harga faktor produksi. Dan keempat, kurva kembali sejajar ketika kemampuan anggarannya berubah. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output yang dapat dihasilkan dalam satu periode. Dalam matematis, H sama dengan FKL. Keterangannya yaitu H output, K kapital atau modal, L labor atau tenaga kerja. Hukum teori produksi. Hukum the law of the diminishing return atau LDR, hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Apabila penggunaan satu macam input ditambah sedangkan input yang lainnya tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satuan unit input yang ditambahkan tadi mula-mula naik, tapi kemudian seterusnya menurun jika input tersebut terus ditambahkan. Tahap produksi. Yang pertama yaitu produksi total dengan increasing return. Yang kedua produksi total dengan decreasing return. Yang ketiga yaitu produksi total yang semakin menurun. Alternatif tipe fungsi. Yang pertama, constant return to variable input. Untuk produsen yang mempunyai fungsi linear, yang mana setiap kali dilakukan penambahan variabel input akan berdampak kepada penambahan outputnya. Yang kedua, decreasing return to variable. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.